Yang pertama yaitu sifat-sifat bangun ruang, yaitu yang pertama adalah kubus. Nah, sifat kubus yang pertama yaitu semua sisinya merupakan berbentuk persegi. Nah, sisi itu yaitu ada ABCD, EFGH, ABFE, BCGH, BCGF, dan yang lainnya memiliki luas yang sama. Kemudian yang kedua yaitu semua rusuk kubus berukuran sama panjang. Rusuknya ada AB, BC, CD, DA, EF, FG, GH, HE, dan yang lainnya merupakan ukurannya sama panjang. Nah, yang ketiga yaitu setiap diagonal ruang pada kubus memiliki ukuran yang sama panjang. Kemudian yang keempat, setiap diagonal bidang pada kubus memiliki ukuran yang sama panjang juga. Nah, yang kedua yaitu sifat-sifat bangun ruang pada balok. Yang pertama yaitu bangun ruang balok memiliki 6 sisi, yang mana 4 sisinya berbentuk persegi panjang dan 2 sisi berbentuk kotak dan sejajar. Yang kedua yaitu memiliki 12 rusuk dengan 8 panjang rusuk yang sama panjang. Kemudian memiliki 8 titik sudut. Yang keempat yaitu setiap diagonal bidang pada sisi berhadapan dan memiliki ukuran sama panjang. Yang kelima yaitu setiap diagonal ruang pada balok memiliki ukuran yang sama panjang juga. Yang kedua yaitu luas permukaan bangun ruang. Nah, di sini soal dari bangun ruang kubus, yaitu sebuah kubus memiliki panjang sisi 30 cm. Nah, hitunglah luas permukaan kubus tersebut. Diketahui panjang sisi kubus yaitu 30 cm. Kemudian yang ditanyakan yaitu luas permukaan dari kubus tersebut. Maka rumus dari luas permukaan kubus yaitu 6 dikali S kuadrat. 6 dikali karena S-nya ada 30 cm, maka 30 cm dikali 30 cm, maka hasilnya adalah 5.400 cm persegi. Jadi luas permukaan kubus adalah 5.400 cm persegi. Selanjutnya yaitu luas permukaan tabung. Sebuah patung pengrajin menggunakan sebuah batang pohon yang berbentuk seperti tabung dan memiliki diameternya yaitu 14 cm dan tingginya 50 cm. Maka tentukanlah luas permukaan dari batang kayu tersebut. Diketahui diameternya 14 cm, maka otomatis jari-jarinya adalah 7 cm. Untuk tingginya yaitu 55 cm. Ditanyakan yaitu luas permukaan batang kayu berbentuk tabung. Maka kita masukkan luas permukaan dengan rumus 2 dikali V dikali R dikali R ditambahkan dengan T. 2, V-nya adalah 22/7 karena jari-jarinya 7. Kemudian R-nya yaitu 7. Di sini kita masukkan 7 ditambah dengan tingginya yaitu 55 cm. Maka dapatlah 2 dikali 22 dikali 62 cm karena 7 di sini ditambahkan dengan 55. Dapatlah hasil 2728 cm persegi. Maka luas permukaan dari batang kayu tersebut adalah 2728 cm persegi. Kemudian lanjut yaitu volume bangun ruang. Yang pertama yaitu bangun ruang dari kubus. Sebuah bak penampung air berbentuk kubus mempunyai panjang sisinya yaitu 30 cm. Nah, hitunglah berapa volume bak penampung tersebut. Diketahui dari soal yaitu panjang sisinya adalah 30 cm. Yang ditanyakan adalah volume dari bak tersebut. Maka kita masukkan ke rumus volume balok yaitu S dikali S dikali S. Maka S-nya yaitu adalah 30 cm, maka 30 cm dikali 30 cm dikali 30 cm dapatlah hasil 27.000 cm kubik. Nah, jadi volume bak penampung adalah 27.000 cm kubik. Kemudian yaitu volume pada tabung. Diketahui jari-jari alas suatu tabung adalah 9 cm. Jika tinggi tabung tersebut 15 cm, maka berapakah volume dari tabung tersebut? Diketahui yaitu tinggi tabung 15 cm dan jari-jarinya yaitu 9 cm. Kemudian masukkan ke rumus tabung yaitu VR kuadrat dikali dengan tinggi. V-nya adalah 3,14 karena jari-jarinya 9 cm. Kemudian dikalikan R kuadrat, maka R-nya 9 cm dikali 9 cm. Kemudian dikalikan dengan tingginya yaitu 15 cm.
maka hasilnya adalah 1271,7 cm kubik. Jadi volume tabung tersebut adalah 1271,7 cm kubik. Selanjutnya yaitu soal dari konsep penarikan akar pangkat 3, yaitu akar dari 42.875 adalah yang pertama, berikan tanda titik dengan cara menghitung angka dari belakang pada bilangan akar pangkat 3, misalnya 42.875. Kita hitung angka dari belakang 1, 2, 3, maka kita berikan titik. Jadilah seperti ini. Nah, kemudian lanjut yaitu kita melihat angka yang berada di depan tanda titik tadi, yaitu angka 42. Kemudian konversikan angka tersebut pada kolom kedua sebagai hasil akhir untuk bilangan tuduhannya, yaitu angka 3. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita melihat angka satuan dari soal, yaitu angka 5. Kemudian konversikan angka tersebut pada kolom keempat sebagai hasil akhir untuk bilangan satuannya, yaitu angka 5. Nah, langkah terakhir gabungkan antara bagian C dan E, maka dapatlah hasil 35. Untuk lebih jelasnya lagi, maka angka di depan tanda titik tadi yaitu 42 kita masukkan, kemudian hasil akhir angka puluhan, angka 3 kita masukkan, kemudian angka satuan tadi angka 5, kemudian hasil akhir angka satuan adalah 5. Maka hasil dari akar pangkat 3 dari 42.875 adalah 35. Kemudian soal yang kedua yaitu akar pangkat 3 dari 19.683. Cara yang pertama seperti tadi, berikan tanda titik terlebih dahulu 3 angka. Di sini kita berikan angka titik 19.683. Kemudian lihat angka yang berada di depan titik tadi, yaitu angka 19. Kemudian konversikan angka tersebut pada kolom kedua sebagai hasil akhir untuk bilangan tuduhannya. Karena hasil di depan titik adalah 19, maka konversinya adalah 2. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita melihat angka satuan pada soal, yaitu angka 3. Kita masukkan 3, kemudian konversikan angka tersebut pada kolom keempat sebagai hasil akhir untuk satuannya, yaitu angka 7. Kemudian gabungkan bagian C dan bagian E tadi, yaitu 2 dan 7, maka dapatlah 27. Untuk lebih ringkasnya lagi, yaitu angka di depan titik yaitu 19, kemudian hasil akhir angka satuan yaitu adalah 2, kemudian angka satuan dari soal adalah 3, kemudian hasil akhir angka satuan adalah 7. Maka hasil dari akar pangkat 3 dari 19.683 adalah 27. Kemudian lanjut konsep penarikan akar pangkat 2. Nah, di sini ada soal berapakah hasil akar pangkat 2 dari 6.400. Nah, di sini kita menggunakan cara bilangan membagi dengan bilangan prima. Nah, kita harus membagikan dengan bilangan prima paling terkecil terlebih dahulu, yaitu angka 2. Maka 6.400 dibagi 2 maka dapat hasil 3.200, kemudian 3.200 dibagi 2 dapat 1.600, 1.600 dibagi 2 dapat 800, kemudian 800 dibagi 2 yaitu dapat 400, 400 dibagi 2 dapat 200, 200 dibagi 2 dapat 100, kemudian 100 dibagi 2 dapat 50, kemudian 50 dibagi 2 yaitu dapat 25. Karena 25 tidak bisa dibagi dengan angka 2, maka kita bagi dengan angka prima yang lainnya yaitu 5. 25 dibagi 5 dapat 5. 5 dibagi 5 maka dapat 1. Maka hasil dari akar pangkat 2 dari 6.400 adalah kita tulis akar, kemudian kita hitung 2-nya ada 8 kali, maka 2 pangkat 8, kemudian 5-nya ada 2, maka 5 pangkat 2. Di sini dikuadratkan terlebih dahulu. Kemudian untuk menghilangkan kuadratnya, maka kita pangkat ini kita bagi dengan 2, maka 2 pangkat 8 per 2 kemudian dikalikan dengan 5, 2 per 5 pangkat 2 per 2. 8 per 2 ini kita sederhanakan menjadi 4, kemudian 5 karena 2 dibagi 2 dapat 1, maka kita tidak perlu menuliskannya lagi. Maka 2 pangkat 4 dikalikan dengan 5, 2 pangkat 4 adalah 16,
Kemudian 16 dikalikan dengan 5 yaitu 80. Maka hasil dari akar pangkat 2 dari 6.400 yaitu 80. Ya. Kemudian soal yang kedua yaitu berapakah hasil dari akar pangkat 2 dari 7.744. Nah, seperti cara yang tadi menggunakan membagikan dengan bilangan prima. Kita membagikan dengan bilangan prima yang paling kecil yaitu 2. 7.744 dibagi 2 dapat hasil 3.872. Kemudian ini dibagikan dengan 2 lagi dapatlah 1.936. Kemudian dibagi 2 lagi dapatlah 968 dan dibagi 2 lagi dapat hasil 484. Kemudian dibagi 2 lagi dapat 242 dan dibagi 2 lagi dapat 121. Karena di 121 ini tidak bisa dibagi dengan bilangan prima 2, 3, 5, 7, maka yang bisa adalah angka 11. 121 ini dibagikan dengan angka 11 dapatlah 11. 11 ini dibagi dengan angka 11 lagi dapatlah hasil 1. Jadi akar pangkat 2 dari 7.744 ini kita hitung berapakah banyaknya angka prima 2 ini yaitu 6. Maka 2 pangkat 6 dikali dengan 11 di pangkat 2. Kuadratnya kita hilangkan, akarnya kita hilangkan menjadi 2 pangkat 6 per 2, kemudian 11 pangkat 2 per 2. Maka 6 per 2 ini menjadi 3, 2 pangkat 3, kemudian dikalikan dengan 11. 2 pangkat 3 adalah 8, kemudian kita kalikan dengan 11, maka hasilnya adalah 88. Jadi hasil dari akar pangkat 2 7.744 adalah 88.